Kita pengen epoksi ini benar-benar kering, karena di sini nanti kita masih ada mechanical bonding, nggak menutup kemungkinan epoksi itu akan mengalami pergerakan. Nah, nanti kita bahas untuk pergerakan epoksi. Untuk menanggapi channel sebelah para begijil kuro, Kajine Painting, HM Pen, dan Gaby Pen Project yang suka pakai nozzle 0,8 untuk dipakai sesi pengaplikasian epoksi, itu sangat-sangatlah tidak rekomendasi. Karena setelah epoksi ini kering, nanti kita akan lakukan proses sanding. Ya, itu tadi Agus ya, cuplikan video dari Pak Mandor Kawat alias Mr. Bayu Airbrush. Nah, di situ dia bilang saya pakai spray gun 0,8 nozzle-nya untuk moxie. Sebenarnya saya di sini mau ketawa, Gus. Tapi mau ketawa takut dosa. Tapi kita ketawa dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kajine Painting. Oke Gus. Kali ini kita akan kasih reaksi atau kita kasih respon balik kepada Pak Mandor Kawat alias Mr. Bayu Airbrush. Ini banyak yang ngasih info juga ya, yang maksudnya banyak teman-teman yang minta saya untuk respon balik video dia yang sudah menyenggol saya dan para dul gembus lain itu kayak Bang Bokir, Gaby Pen Project sama HM Pen alias Lekmat Sotil. Dia bilang nozzle yang ideal untuk moxie 1.4 sampai 1.7 kalau nggak salah di videonya. Nanti teman-teman cek sendiri aja videonya, tak kasih linknya di deskripsi. Oke, kalau ngomonginnya nozzle yang ideal memang 1.4 sampai 1.7. Terus kenapa saya pakai nozzle kecil 1.0? Nah, Pak Mandor Kawat sebelumnya mohon maaf, kemarin Anda bilang saya pakai 0,8, dicek lagi di video saya pakainya F3 1.0 ya. Nggak tahu mungkin panjenengan keliru ngucap, mau ngucap 1.0 keliru 0,8 atau memang belum ngecek video saya sampai selesai. Mohon dicek dulu Pak Mandor Kawat video dari saya. Bentar lah, utuh dulu Gus, biar lebih enjoy merespon Mr. Bayu Airbrush. Kita panggilnya Mr. aja karena dia sering pakai bahasa-bahasa teori cat yang bahasa Inggris, viskositas, chemical bonding, mechanical bonding, gritting, rebonding. Kita panggilnya Mr. Bayu Airbrush biar kebule-bulian kayak gitu kan, pakai bahasa Inggris dia. Oke, langsung aja kita kasih paham Pak Mandor Kawat. Kalau pakai yang ideal memang 1.4 sampai 1.7. 1.4 untuk spray gun entry level agak susah sekarang nyarinya. Kebanyakan di 1.5, umumnya ada di F75. Ngomongin F75 saya juga punya nih Pak Mandor. Ya, mereknya apa ini? Molar. Oke, kita nggak usah bahas merek ya, kita bahasnya nozzle-nya aja. Saya biasanya juga pakai F75 Pak Mandor untuk moxie ya. Cuma berhubung karena troubleisasi ini beratnya ini ambiar. Terus posisi ini waktu itu saya lagi aplikasi di tengah jalan, udah bikin racikan epoksi, ini ambiar. Terus ya kita main dengan mode kepepet. Ya kepaksa. Ini udah nggak bisa dipakai. Masa kita harus beli jauh-jauh di ujung sana di pusat kota, apalagi posisi cuan fulusnya pas mepet kita nggak bisa beli ya. Akhirnya yang di rumah, yang di bengkel adanya ya paling gede 1.0 selain F75 ini. Jadi ini alasannya yang pertama karena mode kepepet. Nah, 1.0 F3 kita pakai akhirnya. Terus kalau dibilang gini, ya oke, itu mode kepepet, habis itu kenapa nggak beli lagi? F75 sekarang banyak yang murah meriah. Oke, murah meriah Pak Mandor. Cuma setelah tak pikir-pikir lagi dan saya mengamati banyak dari teman-teman ya yang mohon maaf masih bengkel cat kaki 5 ya, sama kayak saya juga, cat kaki 5 kandang kambing. Alat kita apa adanya. Kompresor yang kita pakai masih kecil. Kalau kita pakai F75 lagi, kompresornya masih kecil, ya udah jaminan angin ngedrop, angin tekor. Pressure ngedrop, biar enak. Ketika kejadian pressure ngedrop, tekanan angin ngedrop, otomatis itu resikonya air bakalan naik ke spray gun. Makanya kalau teman-teman mesti sering lihat bahkan sekelas yang senior itu, halo Li Coli Airbrush, aduh, tak senggol dikit. Pernah lihat pasti di video dia juga. Di bawah sini masuk dari kopler masuk ke selangnya, ada koplernya lagi. Dia apa ya, dikasih gombal mungkio alias kain. Mungkin nggak cuma Li aja, banyak teman-teman saya sering lihat di IG juga pernah dikasih gombal, yaitu spray gun yang nozzle-nya gede,
pressure ngedrop, tekanan angin ngedrop, air naik. Airnya solusinya itu diikat pakai gombal. Nah, apakah cukup beres di situ aja? Itu masih bisa, air nanti kemungkinannya dia lolos. Jadi ini sebagai opsi juga sebenarnya. Ketika kompresor kita masih kecil, ya pakainya 1.0. Kalau untuk saya ya masih bisa buat kerja lah, tinggal kita pintar-pintar nyari cara dan solusinya. Nah, F75 kan umumnya idealnya itu kompresor 2 HP. Kalau 1 HP apa nggak bisa? Bisa, cuma kesannya memaksa, Gus. Nah, teman-teman sendiri gimana? Lebih suka memaksa apa dipaksa? Nah, oke, ini udah kita jelasin. Nah, langsung aja ya, di sini epoksi ini kita bikin kayak gini. Nah, ini coba apakah sesuai TDS atau di bawah TDS, intinya kayak gini. Kita coba mainin agak kental. Terus nggak usah bahas gelas taker dulu karena ini biar khas bener-bener bengkel kaki limaan pakai gelas plastik biasa. Kalau mau bahas gelas taker next video kita tampilin kalau udah beli tadi. Di sini bakal banyak yang kita bahas ya, nggak cuma ukuran nozzle, aplikasi epoxy, terus banyak juga yang teman-teman pas banyak ngeluh kan, saya moxy kok habis itu langsung keriting bang, padahal habis dipoxy. Nah, baru dipoxy aja udah keriting, ini kan berarti ada yang kurang pas untuk teman-teman. Nah, di sini kita nggak cuma merespon Pak Mandor, kita juga bakal coba kasih solusi ala-ala tukang cat amatir kayak saya ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, jadi kayak gitu ya Pak Mandor kawat Mr. Bayu Airbrush. Ini model awalnya kepepet. Kalau kita udah kepepet ya kayak gitulah. Anda bilang nozzle 0,8 lah, 1,0 nggak ideal, oke nggak masalah Pak Mandor. Kalau bahas idealnya 1.4 sampai 1.7. Saya akui video Anda ini teorinya bener, aplikasi ya mungkin juga bener. Cuma di sini kita tetap gimana caranya. Bikin video, bikin konten juga harus mendengarkan suara hati teman-teman yang masih awal belajar ngecat, alat apa adanya, terus kompresor masih kecil. Kita juga harus perlu mendengarkan suara hati mereka. Jadi aspirasi ya, aspirasi mereka. Jadi nggak cuma pejabat aja yang boleh mendengarkan aspirasi atau menanggapi suara dari masyarakat. Kita konten kreator di sini juga harus ini dengerin suara rakyat, suara teman-teman maksudnya. Oke, di sini saya ucapkan terus terang saya respect sama video dari Pak Mandor. Saya suka banget, maksudnya kalau ada yang kurang pas atau keliru direspon kayak gini bagus. Jadi nggak cuma keluar-keluar sana sini terus ini gini, tapi nggak ada penjelasan yang lebih lanjut, nggak ada videonya bahkan. Nah, kalau Anda ini kan saya akui top. Jadi data by data, skill by skill, video by video. Nah, itu keren. Jadi penonton nggak kebingungan. Takutnya nanti kalau nggak ada video, wah ini yang sana bilang harusnya kayak gini, terus di sana lagi itu kok kayak gitu, caranya keliru, tapi nggak ada videonya. Penonton yang baca bingung kan, ini yang bener yang mana? Kalau ada videonya gini kan enak, teman-teman tinggal tonton, dicoba semua, ketika ada yang kurang pas, tanyakan aja. Nanti kita bahas lagi di konten berikutnya, oke teman-teman? Kemudian di sini kita ada beberapa panel. Sebetulnya ini satu job, ini full body Gus. Cuma kita pilih dulu mana yang sudah bisa kita lakukan pengamplasan, kemudian naik epoksi. Nah, di sini kelihatan ada yang udah pernah dicat, hitam kayak gini, terus ada lagi yang warna apa ini, biru-biru keunguan. Ada lagi satu panel kecil ini konsumen beli baru, ori, masih cat pabrikan. Nah, ada lagi yang kayak gini. Nah, kasus epoksinya keriting. Ya, kalau kata Pak Mandor, biasanya nozzle kecil idealnya rasionya encer. Oh, belum tentu Pak Mandor. Kalau saya pakai kayak gini, main kental masih oke-oke aja, meskipun terlihat memaksa. Saya di sini menyesuaikan kemampuan kompresor yang kita punya ya Pak Mandor, untuk menghindari resiko tekor. Nah, kejadian keriting rasio epoksi terlalu encer. Ini nanti bakal saya coba mainkan kendal. Terus apakah bisa? Terus berapa rasionya? Atau gimana cara nembaknya? Nah, oke. Pertama kali kita analisa kondisi medianya. Kejadian keriting itu teman-teman kemungkinan bisa juga kurang teliti dalam menganalisa kondisi sebuah media. Kalau versi saya ya, ketika cat udah terlalu tebel,
itu wajib kita kerok total. Kalau saya 3 kali udah pernah di repaint, itu wajib kita kerok total meskipun itu body ABS, karena terlalu berisiko kalau kita nekat timpa langsung. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan kalau panel ini udah pernah dicat? Mungkin 1 kali lah atau 2 kali pol. Ya, mode nembak ini penting. Jadi di sini misal kalau kita pakainya nozzle 1.0, kita moksi biar dapetin lapisan yang kenyang atau lapisan epoxy yang cukup ya. Kalau ngomong tebel kayak Pak Mandor nanti bisa salah kaprah. Tebelnya seberapa? Nggak ada penjelasan, nanti salah kaprah. Kalau cuma ngincer tebel, kalau cuma pengen tebel dikuas terus sama roll itu bisa Pak Mandor. Kalau kata Lekli kuas merek Eterna kayaknya. Nah, terus, apa ya tadi kok lupa? Mode tembak. Nah gini. Nah kalau pakainya nozzle yang ideal memang 2 lapis aja kita sudah bisa dapetin hasil epoxy, lapisan epoxy yang cukup kenyang. Terus kalau pakai yang kecil, kita mungkin bisa sampai 3 bahkan 4 lapis ya. Jadi tetap untuk mendapatkan hasil yang kenyang sama-sama bisa kita lakukan. Perbedaannya di efisiensi waktu. 2 lapis ya misal 10 atau 15 menit aja kita udah kelar dapetin 2 lapis. Kita pakai yang nozzle kecil kayak gini mungkin bisa setengah jam, 45 menit baru kelar untuk moksi dapetin lapisan yang kenyangnya ideal. Nah, perbedaannya di situ kalau menurut saya. Untuk dapetin lapisan yang kenyang bisa, cuma beda di efisiensi waktu. Sekali lagi, itu versi saya. Terus gimana caranya biar media yang udah bekas dicat nggak keriting ketika kita epoksi? Banyak faktor ya sebenarnya teman-teman. Bisa dari thinner yang kita pakai. Kalau kita pakainya thinner PU, resiko media yang udah pernah dicat keriting bisa terjadi. Terus solusinya ya kita pakai thinner super, thinner HG itu masih bisa. Terus kalau epoksinya PU gimana? Ya lebih bagus memang thinner juga PU. Terus nanti kalau keriting gimana? Nah, kejadian keriting teman-teman biasanya selain rasionya epoksi terlalu encer, ini terjadi karena langsung nembak terlalu basah Gus. Misalkan kita mau main 3 lapis. Cara nembaknya, di lapis yang pertama dan kedua kita mainkan dry coat atau tembakan mode kering. Nah, jedanya berapa antar lapis 1 ke 2? 5 menit sampai 10 menit. Kembali jeda ini mengikuti suhu dan cuaca ya di tempat teman-teman ya. Jadi nggak bisa kita pastikan ini harus 5 menit, ini harus 10 menit. Cuaca berpengaruh kalau untuk bengkel cat kaki 5 kayak gini. Nah, habis itu lapis kedua kita jeda lagi 5 sampai 10 menit katakanlah gitu. Di lapis yang ketiga atau lapis keempatnya nanti, pokoknya di lapis yang terakhir baru kita tembak basah. Itu untuk resiko keriting kemungkinan cukup kecil. Nah, banyak teman-teman terkecoh atau buru-buru biasanya. Lapis ke-1 udah langsung basah, lapis kedua tambah basah, lapis ketiga tambah basah lagi. Katanya kan kalau makin basah makin sayang. Ya, sayang kalau keriting. Sayang kan kalau waktu kita bahan terbuang dapetin trouble. Intinya kayak gitu Gus. Dengan nozzle yang kecil, caranya gimana? Kalau kita mau nembakin epoksi katakanlah sesuai TDS rasionya. Makanya saya sering bilang untuk teman-teman, kita ngecat nggak cuma harus paham teori ya. Kita di sini juga dituntut untuk mengenali karakter spray gun yang kita punya atau kita pakai. Kemudian kita juga harus mengenali karakter dari setiap bahan yang kita gunakan. Nah, ketiga, skill atau tahapan aplikasi itu juga perlu kita kuasai dengan benar. Untuk F3 ini settingan saya kayak gini Gus. Untuk pattern ini bisa kita buka full mentok lebarnya atau kita kurangin. Kemudian di settingan jarum. Di spray gun ini saya dapetin untuk bukaan jarum full ketemu di 4,5 putaran. Terus ada yang belum paham, Bang itu 1 putaran itu gimana maksudnya? Ya kayak gini, kita tutup jarum ini pol mentok, jadi udah ketutup, trigger ditekan udah nggak bisa kan, kita kasih tanda mungkin di titik di bagian atas. Nah kita buka sebanyak 1 putaran penuh, jadi titik itu nanti posisi di atas lagi. Lebih enaknya ngomong berputar 360 derajat Gus. Itu yang dimaksud 1 ulir atau bukaan 1 putaran. Nah kalau di spray gun saya ini saya buka jarum sebanyak 3 ulir atau 3 putaran, dia mau nembakin epoksi dengan rasio yang sesuai TDS. Nah, kenapa saya bilang
settingan di spray gun saya ini belum tentu sama dengan spray gun yang teman-teman pakai. Ya spray gun entry level Gus, meskipun sama-sama mereknya, sama-sama nozzle-nya, ya belum tentu sama settingannya. Makanya perlunya kita mengenali karakter spray gun yang kita pakai. Nah kan kayak gitu, simpel kan, enak kan. Jadi teman-teman mesti paham hal-hal kayak gini. Kalau dibilang waduh bang, ngecat itu ternyata kok rumit banget, banyak cara, terus banyak settingan. Maksudnya settingan di alatnya ya, bukan settingan konten. Kalau kita konten tetap real Gus, berusaha apa adanya. Ya sebetulnya kayak gitu Gus. Mungkin kalau yang baru dengar istilah-istilah, teori-teori baru yang belum begitu teman-teman sering dengar, belum familiar, terkesan memang bikin puyeng. Nah tapi pelan-pelan kita memang harus dituntut untuk tahu, kemudian memahami dan menguasai hal-hal kayak gitu. Jadi kalau konsumen bilang ngecat itu kan gampang, cuma tinggal semprot. Ya kalau tinggal semprot, semprot aja. Cuma untuk hasil ya kayak gitu juga. Nah oke Gus, ini dia hasil kita nembakin epoksinya. Ini kita tembak sebanyak 3 lapis ya Gus ya. Jadi di lapis yang pertama dan kedua seperti yang tadi kita sampaikan, kita main mode dry coat Gus, alias tembak mode kering. Nah di lapis yang ketiga atau terakhir baru kita tembak mode basah. Kondisinya seperti ini udah kering ya, bisa kita lihat dipegang kayak gini nggak masalah karena emang udah kering keras. Nah seperti ini kita dapetin hasil epoksi yang terbilang cukup kenyang. Nah oke, mungkin cukup di sini aja ya videonya, biar nggak terlalu tambah panjang. Nanti teman-teman tinggal tanyakan di kolom komentar bagian bawah kalau kurang jelas. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur, thank you.